Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sufia Rahma dengan NIM 0309192046. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu murid les saya. Di sini saya mewawancarai mengenai tentang proses pembelajaran di sekolah dan proses pembelajaran selama COVID atau belajar daring. Nah, jadi kakak langsung tanya langsung sama Feby. Ya. Kan ada dua tuh kan. Ada dua proses pembelajaran di sekolah sama di rumah. Ya. Jadi yang pertama proses pembelajaran di sekolah. Nah, kayak mana sih menurut Feby proses pembelajaran di sekolah itu? Feby menerima nggak ajaran guru gitu? Feby masuk nggak ke dalam otak Feby? Ingat nggak apa yang dipelajari hari ini? Biasanya ingat lagi apa enggak? Menurut Feby kayak mana? Kalau menurut Feby sih ya itu tergantung gurunya ya sih ya Kak. Tapi kalau materinya itu memang kurang masuk dalam otak Feby gitu. Kurang nangkep gitu karena materinya itu beda-beda setiap guru menjelaskan gitu. Jadi setiap guru itu sistem belajarnya beda gitu lah ya. Iya, Kadang beda. ada yang masuk, ada yang enggak. Iya. Jadi misalnya gurunya nih dia bisa dikategorikan agak garang lah gitu kan. Iya. Feby di situ bisa nggak menerima ajaran dia? Menerima sih Kak, menerima. Karena kalau guru yang garang itu kayak cepat masuk aja gitu ke otak Feby, nangkep gitu. Langsung fokus lah ya. Iya, kalau langsung ngajar. fokus ya. Jadi misalnya gurunya itu sistem cara gurunya itu mengajar itu kayak mana? Kalau misalnya dia lebih metode ke ceramah kah atau ada praktek kah atau gimana? Dia metode ke ceramah sih Kak, ceramah gitu. Lebih banyak menjelaskan. Dia menjelaskan tentang materi gitu. Jadi nggak misalnya habis menjelaskan langsung praktek itu nggak ada kayak gitu. Nggak ada, palingan cuma ngasih soal aja langsung gitu, ngetes otak muridnya gitu, bisa apa enggak dalam materi ini gitu. Jadi kan sekarang ini kan belajar di rumah nih. Iya. Kan sekarang lagi COVID kayak gini kan. Jadi kan semua sekolah itu belajarnya di rumah gitu kan siswa-siswanya. Jadi kalau menurut Feby itu kayak mana sih Feby menerima pelajaran dari guru selama di rumah? Kayak menurut Feby sih kayak kurang aja gitu, kurang suka, terus kurang masuk lah ke otak Feby juga gitu. Karena kalau sekolah di rumah itu kayak nggak konsentrasi, terus gak ada teman-teman gitu, dan gurunya itu cara menjelaskannya pun sangat berbeda Dibandingkan sama yang di sekolah sama yang di rumah. Iya. Kalau di rumah gitu sistem belajar guru mengajar itu kayak mana? Ataukah melalui video atau melihat YouTube atau gimana? Melalui video gitu. Guru itu sendiri yang buat video? Iya, guru itu membuat video gitu dalam menjelaskan materi yang membahas misalnya nih ya tentang IPA atau IPS gitu. Terus kelebihan dalam proses pembelajaran daring ini, kelebihan menurut Feby apa? Kelebihan sama kekurangannya? Kalau kelebihannya sih bisa membantu orang tua, terus bisa membantu orang tua dengan cara mengepel, menyapu, dan membereskan pekerjaan rumah lah pokoknya. Tapi kalau kekurangannya sih kurang konsentrasi, terus kurang nyaman lagi gitu, karena nggak ada teman-teman gitu, nggak bisa ngobrol sama teman-teman. Nggak bisa tukaran pikiran juga. Iya. Gitu. Kalau lebih enaknya daring atau belajar di sekolah? Kalau menurut Feby sih ya enak belajar di sekolah, karena lebih enak aja gitu gurunya menjelaskan dan banyak teman-teman di sekolah sana gitu. Tatap muka lah ya. Iya, tatap muka. Berarti lebih suka belajar di sekolah. Jadi misalnya nih, Feby kan masuk sekolah kan jam 7. Iya. Jadi kan langsung buka handphone gitu kan. Absen. Iya, absen. Terus kan
belajar tuh. Ya. Belajar tuh kan guru ngasih soal atau ngasih metode ceramah dulu, ngasih penjelasan gitu Iya, kan. ngasih penjelasan. Terus kan ada soal dikasih guru PEBI. Iya. Jadi itu bunda atau bapak itu ikut nggak serta dalam mengajarkan PEBI. Misalnya PEBI ini nggak tahu gitu jawabannya gitu kan, jawaban dari pertanyaan dari guru itu. Jadi PEBI bingung mau nanya sama siapa gitu. Sedangkan ini lagi belajar di rumah. Gimana menurut PEBI? Belajar sendiri sih Kak, kalau orang tua nggak ada sama sekali bantu. Kalau di rumah itu kayak pekerjaannya masing-masing gitu. Orang tua misalnya ya masak, nyuci, tapi kalau Feby itu fokusnya ke belajar, jadi nggak ada yang bantu. Jadi kalau walaupun soalnya itu sulit, jadi Feby tetap mengerjakan gitu dengan konsentrasi, baca-baca buku, cari materi yang dibahas sama guru gitu. Jadi PEBI kalau misalnya lagi belajar itu jawab dari pertanyaan guru, jawab sendiri, cari tahu sendiri gitu ya. Iya, cari tahu sendiri. Oh, tanpa ada nanya misalnya bunda atau bapak. Iya. Gitu. Jadi pada intinya itu PEBI lebih suka belajar di sekolah dibandingkan belajar dari rumah. Nah, seperti itu yang saya tanyakan sama murid les saya. Jadi proses pembelajaran di sekolah dan di rumah ini sangat berbeda, karena proses belajar di sekolah ini dia lebih kayak masuk gitu kan. Jadi kalau misalnya belajar di sekolah, misalnya guru menerangkan secara langsung. Di situ murid akan melihat gurunya sedang menjelaskan materi-materi yang diajarkan guru. Nah, kalau dibandingkan di rumah, itu terkadang ada siswa yang tidak mau melihat, misalnya gurunya tuh mengasih video. Terkadang ada siswa yang malas gitu kan. Dalam proses pembelajaran daring ini kayak lebih banyak malas-malasannya, karena terkadang ada siswa yang nggak mau membuka video gurunya karena ya dianggap sepele. Jadi sekarang ini proses pembelajaran daring ini kayak lebih buat prestasi anak itu menurun. Jadi